Pertama-tama, terima kasih atas karunia Tuhan Yang Maha Esa, budi luhur dari Bapak Guru Agung, Ibu Guru Agung, budi besar daripada Maha Sesepuh, welas asih Ting Han Shi, bimbingan dari Tanju Jiang Shi, kerja keras, kerjasama, jeripaya dari para petugas pelaksana. Pada kesempatan ini, Hoshe diberi kesempatan untuk belajar membawakan satu bagian daripada Tao Te Ching atau kitab moralitas atau kitab Tao Te ini. Pada kesempatan hari ini juga secara khusus terima kasih kepada Tao Zhu atau Mahadewa Taisan Lao Jin yang telah meninggalkan sebuah warisan dunia yang sangat luar biasa kepada kita umat manusia. Pada kesempatan yang sama, terima kasih kepada Jian Jiangshi dan Ce Jiangshi yang telah berjeripayah membantu mempersiapkan materi untuk Hoshe sebagai referensi untuk berbagi dengan para budiman sekalian. Hari ini kita sudah sampai pada bab yang ke-47 daripada kitab Tao Te. Nah, sebagaimana biasa kita dalam proses belajar, Hoshe akan senantiasa mengajak para budiman sedikit review dulu selama 46 bab yang terakhir. Masih ingat enggak apa yang telah diuraikan oleh Jiang Jiangshi? Hoshe bertanya dengan para pendahulu yang hadir di para Yeng'an. Apakah masih ingat pelajaran daripada Tao Te Ching sepanjang 46 bab ini? Bung Hancu tadi menjawab dia tidak ingat apa-apa. Hoshe menangkap itu pesan beliau bahwa beliau sudah mencapai kekosongan, ya. Beliau tidak ingat apa-apa. Kalau tanya Lin Jiangshi bilang ingat Selasa Jumat ada kelas. Wah, berarti ini semangat yang rajin. Setiap Selasa Jumat dia selalu hadir. Minimal hadir, ya. Fisiknya hadir, pikirannya juga mungkin hadir. Tapi yang pasti orangnya sudah hadir. Ada kemajuan. Ada yang ingat enggak pelajaran terakhir kita di hari Selasa? Bab 46. Ada yang masih ingat enggak? Hening, sunyi, senyap. Ini mungkin juga pencapaian dari tertinggi dalam membina diri, ya. Hoshe bocorin, yang bab 46 itu ada satu buah ajaran yang sangat luar biasa. Secara Mandarin itu berarti adalah zhi kang le. Apa artinya? Merasa puas dengan yang kita miliki. Dengan bisa merasa puas dengan apa yang kita miliki, yang kita punyai, maka otomatis kita akan juga belajar selalu hidup bahagia. Kalau kita hidup bahagia, otomatis kita juga akan sehat. Kalau tubuh kita sehat, nanti kita akan juga bisa panjang umur. Jadi mau panjang umur bagaimana caranya? Belajarlah untuk selalu apa? Zhi, Zhu, Chang, Le. Belajar untuk selalu hidup apa? Bisa merasa puas dengan apa yang telah ada dalam diri kita. Cuma kita sebagai manusia ini senantiasa apa? Kurang puas dengan apa yang kita miliki, kepingin memiliki yang tidak kita miliki. Jadi terus-menerus akan merasa kosong, merasa kurang, merasa cemas, merasa khawatir, kehilangan apa yang dimiliki dan khawatir berharap bisa mendapatkan lebih dari yang kita punyai. Bab 46 mengajarkan kepada kita untuk mensyukuri apa yang kita. Itulah salah satu esensi pelajaran kita yang terakhir di bab 46. Semoga teringat, ya. Atau sama sekali sudah lupa. Oke, biar tidak terlalu mendesak para budiman untuk dipaksa mengingat, pada kesempatan hari ini Hoshe sekali lagi mau terima kasih kepada banyak sekali pihak, terutama kepada para budiman yang di Vihara Yeng'an meluangkan waktu hadir secara fisik lokasi. Karena kita pada dimensi tempat yang berbeda sebenarnya di udara ini, tapi umat bersama-sama dengan Hoshe beri semangat kepada Hoshe untuk belajar di dimensi tempat dan waktu yang sama. Para budiman yang lain ada di Jakarta, ada di Banjar, ada di Surabaya, ada di Jember, ada di Jombang, pada dimensi lokasi yang tidak sama. Tapi kita berada pada satu dimensi yang sama untuk sama-sama belajar.
Hari ini kita memasuki pada satu bab yang ke-47 sebagai lanjutan daripada pelajaran Tao Te Ching kita yang sudah berlangsung dari bab 1 sampai ke bab 46. Hari ini sebelum kita menuju ke bab kita yang 47, Hosea ada izin karena di depan Hosea agak gugup juga, ada dua sosok pandita di depan Hosea sedang duduk bersama-sama belajar. Beliau Pandita berelasasi mengizinkan Hosea mengambil sedikit cerita-cerita pengantar daripada kitab Tao Te Ching ini. Hosea mengajak para budiman untuk kembali review sedikit. Tahu nggak siapa menulis kitab Tao Te Ching ini? Di sini umat menjawab adalah Lao Tzu. Lao Tzu itu adalah orang yang sama dengan kita, tapi adalah sosok yang pernah hidup ribuan tahun yang lalu. Tepatnya apa? Kalau para budiman belajar sejarah di Tiongkok, dia itu adalah orang yang kelahiran 571 sebelum Masehi. Bisa hitung enggak? Berapa umurnya kalau dia hidup sampai sekarang? Nggak bisa hitung. Para budiman sekalian, hari ini Hosea berbagi sedikit. Kalau Nabi Lao Tzu, mungkin kita ada kelas Tao Te Ching ini baru kita kenalan dengan sosok Nabi Lao Tzu. Dia juga pernah jadi manusia, lahir dengan dalam keluarga bermarga dengan nama R. Jadi dia adalah manusia biasa juga. Tapi manusia biasa yang juga membina diri, mencari hakikat kebenaran. Dia berguru dengan juga sama seperti kita. Hari ini kita juga punya guru kan, kita juga belajar membina diri. Dia sama seperti kita. Dia juga manusia biasa. Dia lahir 571 sebelum Masehi. Kalau para budiman tentu kenal sosok namanya Konfusius ya, Nabi Kongzi. Pernah dengar enggak Nabi Konfusius? Halo, pernah dengar enggak? Pernah dengar. Nabi Kongzi itu juga sosok yang hidup kurang lebih hampir sama dengan Nabi Lao Tzu. Cuma Nabi Konfusius itu umurnya 20 tahun lebih muda daripada Nabi Lao Tzu. Jadi artinya apa? Nabi Lao Tzu umur 20 tahun, Nabi Kongzi baru lahir di dunia. Jadi kalau para budiman Hosea tanya hari ini, tahu enggak Imleknya itu Imlek tahun berapa sekarang? Kalau Chongguo Xinnian atau tahun baru Imlek, tahu enggak? Tahun berapa? Nggak pernah terpikir ya, nggak apa-apa, nggak usah dijawab sekarang. PR ke rumah, tahun berapa? Nah, tahun baru Imlek itu diambil dari kapan? Tahun lahirnya Nabi Konfusius. Jadi Nabi Konfusius lahir tahun berapa? Nah, Imleknya itu tahun begitu. Nah, kalau mau tahu tahun lahirnya Nabi Konfusius, mau tahu umurnya Nabi Lao Tzu, caranya bagaimana? Dari tahun baru Imlek itu ditambah 20 tahun. Jadi paham? Kira-kira ini adalah manusia biasa juga, pernah hidup sama seperti kita, juga membina diri, juga punya pekerjaan, tapi setelah dia mendapatkan Tao, dia meninggalkan warisan kepada kita. Nah, ada satu sosok yang hidup kurang lebih sama dengan Nabi Lao Tzu, Nabi Kongzi. Dia juga sosok yang hebat, bernama apa? Sang Buddha atau Pangeran Siddhartha. Tapi Sang Buddha ini umurnya lebih muda 7 tahun, kurang lebih 7-8 tahun daripada Nabi Kongzi. Berarti kalau Sang Buddha dengan Nabi Kongzi beda berapa tahun? Bingung hitungnya ya. Nabi Kongzi itu lebih muda 20 tahun dari Nabi Lao Tzu. Sang Buddha itu 7 tahun lebih muda dari Nabi Kongzi. Berarti Sang Buddha dengan Nabi Lao Tzu selisih berapa tahun? Bingung sudah ya. Berarti sudah mengantuk ya. Matematika dasar. Ulang. Nabi Lao Tzu dia itu 20 tahun lebih tua dari Nabi Kongzi. Nah, Sang Buddha itu 7 tahun lebih muda daripada Nabi Kongzi. Berarti pertanyaan Hosea, Nabi Lao Tzu selisih berapa tahun dengan Sang Buddha? Ini Hosea tes umat yang hadir yang mengantuk enggak? Soalnya ini jamnya sudah hampir jam 9 malam ya. Hosea ulang. Di sini konsentrasinya mulai hilang umat yang hadir di sini. Nabi Kongzi itu dia umurnya 20 tahun lebih muda daripada Nabi Lao Tzu. Konsentrasi ya, dengar ya. Berarti kalau Nabi Kongzi umur 0, Nabi Lao Tzu umur berapa? Hosea menyampaikan ini ada sambungannya nanti di belakang, jadi tolong konsentrasi didengar. Kalau Nabi Kongzi umur 0, berarti Nabi Lao Tzu umur 20. Hosea lanjutkan informasi berikutnya. Sang Buddha itu umurnya lebih muda 7 tahun dari Nabi Kongzi. Jadi kalau Sang Buddha umur 0, Nabi Kongzi umur berapa?
ini masih tidak konsentrasi ini rupanya ini. Perhitungan dasar, nanti Hoshi ada penjelasan lanjut. Ini kalau tidak tulis tidak bisa dipahami. Oke. Nanti pulang dipikir-pikir ya, Hoshi bocorin jawabannya saja ya. Nanti tanya matematika ini tidak terjawab terus, misteri yang tidak terpecahkan karena sudah mengantuk. Nabi Kongzi dia itu lebih muda 20 tahun dari Nabi Lao Tzu. Sedangkan Samuda itu 7 tahun lebih muda daripada Nabi Kongzi. Berarti Nabi Lao Tzu itu 27 tahun lebih tua daripada Sang. Ya. Nah, ini pertanyaan para budiman, nanti pikir-pikir betul nggak perhitungan usia tadi itu. Bisa cari di literatur ya, di Google nanti bisa dicari ya. Nah, sosok-sosok ini sebenarnya adalah mereka yang hidup pada periode waktu yang hampir sama. Tapi ada satu petunjuk di sini. Nabi Lao Tzu tadi saya bilang manusia biasa juga. Dia punya guru, dia mendapatkan Tao. Nah, dia mendapatkan Tao dari gurunya. Setelah itu dia mewariskan Tao kepada siapa? Kepada Nabi Kongzi terlebih dahulu. Setelah dia mewariskan Tao kepada Nabi Kongzi, dia menuju ke barat. Dia meneruskan Tao. Ya. Jadi 3 sosok ini mereka adalah guru penerang yang hidup pada periode waktu. Nah, hari ini Hoshi baru memulai. Perhatikan ya, transparan. Hoshi memulai pembahasan kita hari ini sebagai pendahuluan. Ini sebuah syair. Sebuah syair bukan yang karang atau yang menciptakan syair ini adalah Lao Tzu. Perhatikan kalimat daripada syair ini. Terdengar? Masih terdengar suara Hoshi? Nyase tolong dimonitor. Masih terdengar? Oke. Masih oke. Nyase. Perhatikan di dalam syair ini. Syair ini Hoshi kutip dari sebuah buku. Buku ini adalah sebuah kesaksian atau sebuah perjalanan nyata daripada seorang tokoh atau seorang yang di kelenteng, yang bisa raganya itu dipinjam dewa untuk melakukan tulisan tafsir. Jadi para budiman pada hari ini yang duduk di sini pernah dengar nggak buku Berkeliling Alam Neraka? Pernah ya? Pernah baca? Atau pernah dengar Tianchuanshi, Jiangshi atau Tanju bebaskan? Pernah ya? Nah, sebenarnya selain buku Berkeliling Alam Neraka, artinya Tuan yang rohnya dibawa oleh Lao Tzu pergi ke neraka, memotret, artinya memotret itu mendeskripsikan gambaran neraka itu seperti apa, mengingatkan umat manusia kalau berbuat ini hukumannya ini, berbuat yang tidak baik ini hukumannya itu apa, neraka seperti apa dideskripsikan dengan sangat jelas sekali. Setelah buku Berkeliling Alam Neraka selesai, 2 tahun berselang, Lao Tzu kembali membawa Tuan Yang ini pergi kemana? Pergi ke Tiantang, pergi ke Sukawati, pergi ke alam bahagia untuk memberi gambaran kepada umat manusia. Hei manusia, kalau kita di dunia berbuat baik, ini loh alamnya, disinilah tempat tujuan kita. Nah, di Tiantang ini ada satu sosok yang dipaifang atau yang dikunjungi oleh Lao Tzu dan Tuan Yang ini. Nah, perhatikan, ini adalah dialognya. Hoshi tidak tambah, Hoshi tidak kurangi. Siapa yang dia kunjungi? Kita akan mulai syair yang dibuka oleh Lao Tzu sebagai pembuka daripada dialog antara Tuan Yang yang dibawa ke Sukawati dengan satu orang sosoknya dengan kita lihat. Perhatikan kalimat ini. Sanjaknya berbunyi, Hoshi akan membaca dalam bahasa Mandarin, Lao Jin Si Hua Jia. Maksudnya Nabi Taisan Lao Jin dia ke barat naik sapi yang berwarna hijau. Ya, dengarkan dulu. Wu Fo Dong Lai Fan Shen Zhou. Sedangkan Sang Buddha dia membabarkan dharma dengan apa? Bahtera Dharma dia. Kan kita sering memberitahukan ya, dharma adalah ibarat kita ini menyebarkan, kita punya wadah ketuhanan, kita punya vihara, itu ibarat apa? Bahtera Dharma. Ya, seperti itu pemahamannya sederhana dulu ya. Kemudian Kongzi Zhou You Tui Pina. Nabi Kongzi dia mengelilingi Tiongkok untuk mengajarkan cinta kasih. Apa kendaraannya? Kuda. Ya. Ye Hui Sa Mo Luo To Xiu. Sedangkan Ye adalah Yesus, itu Nabi Isa, Yesus Kristus. Orang umat Kristiani menyebut sebagai Tuhan Yesus. Hui ini adalah agama Islam atau Hui Jiao. Kalau Hui ini adalah satu buah suku di daratan Tiongkok. Nah, suku ini meyakini agama Islam, jadi disebut agama suku Hui. Dia namanya Nabi Isa dan
Nabi Muhammad hidup di masa atau di daerah yang ada padang pasirnya. Jadi kendaraannya apa? Onta. Ya, ini adalah sebutan dari Nabi 5 agama. Mereka punya kendaraan masing-masing ada. Perhatikan kendaraannya pakai kendaraan apa? Ada sapi, ada kuda, ada domba. Perhatikan enggak Sair ini? Cirinya kendaraannya ini semua makan apa? Sudah ada pesan tersirat ya. Beberapa waktu Hoshe berbagi dengan para budiman sekalian. Agama Islam ini adalah spesial. Beberapa waktu lalu di Viara Yenshen ada umat yang beragama Islam membentuk Tao. Nah, Hoshe awalnya kesulitan menjelaskan Tao kepada dia, menjelaskan Sampao kepada dia seperti apa. Cuma tiba-tiba di saat menjelaskan, Hoshe muncul bayangan karakter ini untuk menjelaskan pintu suci. Coba perhatikan agama Islam. Itu dia punya istilah Mandarin apa? Bejiao. Perhatikan, dia satu kotak, ada kotak lagi. Maksudnya apa? Pesan daripada pintu suci. Nah, Hoshe lanjutkan dulu. 5 sosok Nabi ini itu dari Nabi Kaisan Laojian, Nabi atau Sang Buddha, Nabi Hongzi, Yesus Kristus, Nabi Muhammad. Mereka semua adalah sosok-sosok yang turun di dunia untuk membabarkan kebenaran. Mereka membabarkan kebenaran. Sebelum membabarkan kebenaran, mereka terlebih dahulu mendapatkan Tao. Nah, para budiman yang hadir di tempat ini, Hoshe ingin bercerita sosok hari ini, yaitu Kaisan Laojian atau Dewa. Mahadewa, Kaisan Laojian atau Laozi. Beliau tadi Hoshe di awal menyampaikan dia adalah seorang manusia sama seperti kita juga. Cuma dia punya guru. Nah, gurunya dia ini unik. Bernama Changchong. Jangan pernah cerita enggak gurunya Nabi Laozi? Nah, Hoshe biar tidak tertidur, Hoshe bercerita guru daripada Nabi Laozi. Nabi Laozi dia berumur muda, kurang lebih ya kita katakan 20-an. Dia dipanggil oleh gurunya yang bernama Changchong ini. Dia panggil namanya ya. Saya ini sudah sepuh. Coba kan sudah rentak gurunya ya, maksudnya sudah berusia sangat senior, sudah agak tidak berdaya. Dia panggil muridnya, ayo kamu datang lihat saya yang sakit ini. Pertanyaan gurunya atau guru Nabi Laozi kepada Laozi yang pertama apa? Tolong kamu bantu lihat saya punya lidah masih ada enggak? Pernah dengar kisah ini? Jadi dia tanya kepada Nabi Laozi, dia panggil namanya ya, kok saya tidak panggil nama Nabi Laozi ya, tidak sopan. Dia panggil nama Nabi Laozi. Tolong periksa, saya punya lidah masih ada enggak? Nah, Nabi Laozi pikir, saya ini apa sudah pikun ya? Kok lidah bisa enggak ada gitu ya? Nah, Nabi Laozi ditanya begitu, tapi dia tidak akan merespon dengan kasar. Dia tanya, guru, apa kamu sudah lupa ya? Lidah kamu masih ada enggak? Nah, gurunya bilang, coba kamu bantu lihat masih ada enggak lidah saya? Gurunya sambil buka mulut. Nah, Nabi Laozi, itu lidahmu masih ada? Nah, gurunya tanya lagi, saya punya gigi masih ada enggak? Nabi Laozi bilang, guru, kamu ini sudah berumur, gigi masih ada enggak? Tidak tahu. Tanya Bu Suryati, masih ada gigi enggak? Tanya Hance, masih ada gigi enggak? Nah, itu pasti masih ada ya. Tapi ini gurunya tadi Hoshe bilang sudah sepuh. Kebetulan saat itu giginya sudah copot semua. Jadi kalau makan kacang itu cuma bisa di mut saja ya, nggak bisa dipunya ya. Jadi dia kesulitan. Tapi dia mengatakan bahwa ada panggilan bahwa giginya itu sudah tidak ada. Nabi Laozi punya guru berkata, sebenarnya inilah inti ajaran daripada saya. Sesuatu yang bersifat lembut itu akan bersifat apa? Langgeng. Tapi yang bersifat keras atau kaku itu nantinya bagaimana? Akan rontok. Jadi di sini juga filosofi kehidupan. Belajarlah seperti semangat yang lembut itu. Seperti contoh apa? Air. Jangan belajar sifat daripada yang kaku, yang bersikeras dengan pendirian sendiri. Yang seperti apa? Batu. Atau seperti apa? Gigi kita ini. Dia umurnya akan apa? Tidak atau susah bersifat lembut. Hoshe akan sedikit melanjutkan terlebih dahulu. Hoshe sambil duduk ya, karena harus menampilkan transparan. Perhatikan gambaran daripada Nabi Laozi di sini. Ini secara deskripsi ya, sosok yang hidup hampir 2.600 tahun yang lalu. Nah, kendaraan daripada Nabi Laozi ini adalah seperti yang nampak ini, adalah sosok kerbau atau itu saudaranya sapi. Nah, saat dikunjungi oleh Laozi dan Tuan Yang di Sukawati sana,
yang menyambut mereka adalah sosok sapi yang berwarna hijau. Sosok sapi yang berwarna hijau ini dengan satu buah tanduknya. Nah, para budiman sekalian, perhatikan ini adalah gambar deskripsi daripada sosok Nabi Lao Tzu. Nah, perhatikan dialog-dialog yang terjadi di sini. Di sini Hosea tidak tambah, tidak mengurangi bahwa Tuan Yang berkunjung untuk melihat daripada Nabi Lao Tzu di Sukawati. Di sini Tuan Yang berkata, kebetulan di sini kita ada pandita ya, pandita Yang juga ya. Terima kasih kepada Enshi yang telah mengingatkan. Di depan ada bangunan, ada sesuatu bangunan yang megah dan seekor sapi dengan satu buah culanya itu menyambut. Ya, di situ Lao Tzu mengatakan tidak usah khawatir, sapi ini adalah kendaraan daripada Nabi Lao Tzu. Sapi itu adalah sosok yang sangat berjasa bagi umat manusia. Para budiman sekalian tahu ya sapi ya, apa fungsinya untuk umat manusia?